Halo, pernah nggak sih Anda ngalamin situasi di mana kinerja tim itu lagi turun? Sering ya itu? Dan rasanya tuh, aduh, gimana ya cara ngomong ini yang pas? Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal empati. Empati dalam kepemimpinan. Iya, betul. Khususnya pas performa lagi jadi sorotan gitu. Sumber kita kali ini dari Simon Sinek, ada kutipan yang, wah lumayan ngena sih. Oke, Simon Sinek. Menarik? Misi kita kali ini simple aja. Kita mau paham, kenatasi fokus ke orangnya, ke manusianya, bukan cuma ke angka. Itu bisa jadi strategi kepemimpinan yang jauh lebih ngefek. Jadi human-centric gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Kita bakal bandingin nih, pendekatan yang umum yang mungkin sering kita lihat, sama pendekatan yang pakai empati. Oke, siap. Mari kita langsung aja deh ke contohnya ya. Ini kayaknya banyak yang relate nih. Sumber kita cerita soal skenario ini. Gimana tuh skenarionya? Anda, atau mungkin atasan Anda gitu ya, manggil seseorang terus bilang, angka penjualanmu turun nih. Udah 3 kuartal berturut-turut. Harus diperbaiki segera ya. Kalau enggak, saya nggak bisa jamin posisimu di sini. Waduh. Coba deh bayangin perasaan orang itu gimana. Besok paginya masuk kerja, semangatnya masih ada nggak kira-kira? Kayaknya langsung drop ya. Ya, itu dia. Itu langsung nunjukin pendekatan yang, ya ampun, sayangnya masih sering ya kita temui. Fokusnya benar-benar cuma ke hasil Gak ya, angka ya? ke angka melulu, nggak gali lebih dalam. Ini nunjukin banget kurangnya empati. Nah, sumber ini, dia ngasih alternatif. Alternatifnya gimana? Pendekatannya beda banget. Jadi alih-alih langsung, wah, angka kamu turun gitu kan. Iya, iya. Pendekatan empatik itu mulainya dari pertanyaan yang beda. Untuk situasi yang sama. Misalnya, kamu nggak apa-apa. Atau saya perhatiin kok kayak ada yang beda ya? Saya jadi agak khawatir. Ada apa sih? Wah, itu langsung mengubah suasana ya. Banget. Dari yang tadinya kayak mau diinterogasi, jadi kerasa ada dukungan gitu. Jadi inti pesannya nih, kalau dari sumber ini, empati itu artinya kita peduli sama orangnya. Betul. Bukan cuma peduli sama, ya outputnya, hasil kerjanya aja. Tepat sekali. Dan yang menarik di sini itu ada kesadaran bahwa kita ini seringkali nggak tahu loh apa yang sebenarnya lagi terjadi di kehidupan pribadi orang itu. Di balik layar ya. Iya, sumber itu nyebutin kemungkinan ya macam-macam. Mungkin ada masalah keluarga, anaknya lagi sakit, atau mungkin orang tuanya lagi butuh perhatian lebih. Oke, hal-hal di luar kerjaan. Betul. Dan semua ini ya jelas banget lah. Pasti punya potensi besar buat ngaruh ke kinerja dia di kantor. Masuk akal banget sih. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih gede nih, pendekatan empati ini tuh bukan sekedar basa-basi doang, atau cuma biar kelihatan baik. Bukan cuma formalitas ya. Bukan. Ini tuh pengakuan yang fundamental, bahwa karyawan kita itu ya manusia utuh, punya kompleksitas kehidupan di luar kerjaan. Iya. Nah, dengan nanya, kamu nggak apa-apa, kita itu kayak buka pintu. Buka pintu buat paham akar masalahnya apa. Bukan cuma gejalanya aja ya yang angka turun itu. Persis, bukan cuma ngatasin gejalanya. Ini bisa jadi investasi jangka panjang loh, buat bangun kepercayaan, loyalitas. Jadi intinya ngelihat individunya ya di balik angka-angka atau metrik kinerja itu. Paham konteksnya. Betul. Tapi ada nggak sih disinggung soal keseimbangannya? Maksud saya, empati kan bukan berarti terus standarnya jadi hilang gitu aja kan? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Anda nyentuh poin yang penting ini. Jadi meskipun kutipan ini fokusnya di langkah pertama ya, langkah empatik itu. Ya, yang nanya kabar dulu. Implikasinya itu sebenarnya adalah memahami konteks di balik kinerjanya itu bukan berarti kita menghapus ekspektasi sama sekali. Oke, jadi ekspektasi tetap ada. Tetap ada. Ini lebih ke arah gimana kita cari solusi bareng setelah kita paham situasinya. Mungkin ada penyesuaian sementara, atau butuh dukungan spesifik. Jadi bukan sekedar dimaklumi tanpa solusi ya? Bukan. Kuncinya itu ada di dialog yang terbuka setelah kepedulian awal tadi kita tunjukkan. Oke. Jelas banget ya perbedaannya. Jadi apa nih artinya buat Anda semua yang lagi dengerin? Intisari dari obrolan kita hari ini tuh sebenarnya soal pergeseran cara pandang ya. Pergeseran yang fundamental. Dari yang tadinya cuma nuntut hasil, jadi pemimpin yang benar-benar peduli. Peduli dan berusaha memahami. Iya, memahami individu di balik hasil kerja itu. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga ya buat Anda. Ada pertanyaan reflektif nih. Apa tuh? Kan tadi langkah pertamanya nanya, kamu nggak apa-apa, buat nunjukin peduli.
Nah, setelah itu, gimana caranya pemahaman mendalam soal tantangan pribadi seseorang itu bisa benar-benar ngubah cara kita ngasih dukungan di kantor? Gimana ngasih dukungan yang pas ya? Iya, gimana kita bergerak dari yang tadinya cuma nunjukin peduli, jadi bisa bantu memfasilitasi solusi yang konstruktif. Tanpa kelewatan batas profesional juga ya? Betul, tanpa melangkahi batas profesionalisme. Nah, itu kayaknya sesuatu yang menarik deh buat direnungkan lebih lanjut.